Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Via Subina Berita dari kelas PAI 5E dengan NIM 2311148. Di video ini saya akan menjawab dua soal dari tugas terstruktur 2 untuk mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Saya akan menjelaskan dengan dengan bahasa saya sendiri dan saya harap bisa mudah untuk dipahami. Dimana soal yang pertama yaitu mengapa kurikulum merdeka menekankan profil belajar Pancasila dan literasi numerasi. Menurut saya, alasan utama kenapa kurikulum merdeka itu menekankan dua hal ini adalah karena dunia pendidikan itu sekarang sedang bergerak ke arah yang lebih fleksibel, lebih manusiawi, dan lebih fokus kepada kebutuhan nyata siswa. Jadi bukan cuma soal mengajar nilai, tapi bagaimana siswa bisa berkembang sebagai manusia yang utuh. Profil belajar Pancasila itu kan berisi 6 karakter penting: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, keenam hal ini sebenarnya adalah kunci supaya siswa itu bisa hidup di era sekarang yang penuh tantangan. Misalnya, bernalar kritis. Itu penting karena kita hidup di zaman informasi, apa-apa bisa diakses, tetapi kita harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Kreatif pun penting karena dunia kerja ke depan butuh orang yang bisa punya ide, bukan sekedar ikut pola. Gotong royong dan berkebinekaan global juga penting karena kita hidup berdampingan dengan banyak perbedaan. Lalu, kenapa sih literasi dan numerasi ditekankan? Karena ini adalah fondasi dari semua pembelajaran. Kalau siswa tidak bisa membaca, memahami informasi, atau menghitung dengan baik, maka pelajaran apapun jadi terasa lebih berat. Literasi ini bukan cuma soal membaca buku tebal, tetapi kemampuan memahami instruksi, menganalisis teks, sampai membaca informasi digital. Kalau numerisasi itu bukan cuma hitung-hitungan matematika, tetapi kemampuan memakai angka dalam kehidupan nyata, seperti membaca grafik, memahami data, atau menghitung kebutuhan sehari-hari. Jadi menurut saya fokus ganda ini sebenarnya untuk membangun dua sisi sekaligus, ke karakter siswa dan kemampuan dasar akademiknya. Tujuannya agar mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia nyata, bukan hanya lulus ujian, tapi juga menjadi manusia yang mandiri, berakhlak, dan mampu menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu mengintegrasikan tema sustainability atau penurunan kualitas dan kuantitas air dalam PAI. Yang pertama itu materi PAI apa yang cocok. Nah, kalau saya memilih tema sustainability dengan fokus pada isu penurunan kuantitas dan kualitas air, menurut saya materi PAI yang paling cocok adalah materi tentang peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Islam, manusia diberi amanah untuk menjaga alam, bukan merusaknya. Selain itu, ada materi tentang akhlak terhadap lingkungan yang membahas bagaimana seorang muslim itu seharusnya memperlakukan alam sebagai ciptaan Allah. Nah, ayat yang relevan adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya kita itu dilarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, ayat ini juga bisa menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan bahwa menjaga kualitas air itu bukan hanya cuma masalah lingkungan, tapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual. Nah, ada juga hadis-hadis tentang tidak boros menggunakan air, bahkan saat berwudu. Ini menunjukkan bahwa Islam sebenarnya sangat peduli dengan kelestarian alam termasuk air. Jadi isu penurunan kualitas air itu sangat cocok dipasangkan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua itu rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek. Karena dalam kurikulum merdeka salah satu metode andalannya adalah project based learning atau
PJBL, maka saya akan menyusun pembelajaran yang memberi ruang kepada siswa untuk terjun langsung mengamati masalah lingkungan, bukan hanya belajar teori. Di mana langkah-langkah yang dapat kita terapkan yaitu yang pertama adalah saya mengajak siswa untuk mengamati kondisi air di lingkungan mereka. Misalnya, apakah air sungai dekat rumah tercemar, apakah air sumur itu mulai keruh, apakah penggunaan air di rumah itu boros. Dari sini siswa bisa merasakan bahwa masalah ini benar-benar nyata dan ada di sekitar mereka. Langkah yang kedua yaitu siswa bisa mencari tahu penyebabnya. Bisa dari limbah rumah tangga, sampah, penggunaan deterjen berlebihan, atau bahkan faktor alam seperti kemarau panjang. Saya ingin mereka menemukan jawaban sendiri lewat observasi, bukan sekadar diberitahu. Langkah yang ketiga itu baru saya kaitkan hasil observasi itu dengan ajaran Islam. Saya ajak siswa berdiskusi tentang bagaimana Islam memandang kerusakan lingkungan, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap air sebagai nikmat Allah. Dari situ mereka akan sadar bahwa menjaga air itu bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap muslim. Nah, langkah yang keempat yaitu siswa itu membuat proyek yang berdampak. Proyeknya itu bisa bervariasi, misalnya membuat poster edukasi tentang hemat air, membuat video pendek tentang cara menjaga kualitas air, membuat alat filter air sederhana dari bahan alami, melakukan aksi bersih sungai atau selokan dengan izin sekolah, atau membuat kampanye digital tentang pentingnya menjaga air. Nah, tujuan proyek ini bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya. Bagaimana mereka bekerja sama mencari solusi dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Lalu langkah yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu setiap kelompok itu mempresentasikan hasil mereka di kelas. Mereka menjelaskan apa yang mereka pelajari dan apa tantangan yang mereka temui, serta bagaimana proyek mereka berkaitan dengan ajaran Islam tentang menjaga lingkungan. Dari sini saya bisa melihat bukan hanya pemahaman mereka tetapi juga karakter mereka seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian. Nah, dengan cara ini pembelajaran PAI itu menjadi lebih hidup. Siswa bukan hanya mendengar ceramah atau membaca buku, tetapi mereka itu benar-benar mengalami dan merasakan bagaimana ajaran Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga kelestarian air. Nah, demikian jawaban untuk 2 soal dalam tugas terstruktur 2 ini. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana kurikulum Merdeka itu diterapkan dalam pembelajaran PAI, khususnya dalam tema sustainability. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.